Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Pagi sudah disuguhkan vitamin mata. Sudah aku katakan langsung pulang, kenapa kamu malah keluyuran? Bu, kan keluyuran Om. Tapi aku belanja untuk keperluan besok. Om mau makan? Tanya Hanum. Mengalihkan pembicaraan mereka agar Daniel tidak marah karena dia sedang lelah. Kalau kamu begini terus Num, aku bisa mati kelaparan, harus menunggu kamu pulang dulu. Maaf Om, kenapa Om tidak makan dulu tadi sebelum kesini? Apa gunanya kamu, kalau aku harus mengeluarkan uang lagi untuk makan di luar? Jadi Om pikir aku pembantu, gumam Hanum pelan nyaris tak terdengar. Apa, kamu protes? Tidak Om, sebentar saya buatkan dulu makanannya. Aku tidak ingin ini terulang lagi Num, kamu harus ada lebih dulu di apartemen sebelum aku. Iya Om, maaf, ujar Hanum tertunduk. Cepat siapkan aku makan malam, perutku sudah lapar. Dari tadi juga mau disiapkan Om, jawab Hanum. Om mau apa? Terserah, yang penting cepat. Aku sudah sangat lapar, jawab Daniel. Membuat Hanum segera meletakkan belanjaannya di sofa lalu segera berjalan ke arah dapur. Apartemen ini cukup besar. Dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu, lalu ada balkon kecil tempat bersantai dan juga dapur jika untuk pengantin baru sepertinya cocok. Hanum yang sudah terbiasa hidup susah, tinggal di apartemen seperti ini merasa kalau hidupnya sangat beruntung. Apalagi semua fasilitas lengkap, Hanum dulunya suka sekali masak, apalagi ibunya seorang penjual kue keliling. Hingga hal yang berhubungan dengan memasak menjadi hal kecil untuk Hanum. Tak menunggu lama 2 nasi goreng spesial telah disiapkan Hanum untuk dia dan Daniel. Ayo Om makan, ajak Hanum. Cepat sekali, kamu masak mie instan, tanya Daniel. Karena biasanya waktu 10 menit ini digunakan Daniel untuk memasak mie instan di rumahnya bersama Aditya. Dilihat dulu Om, baru komentar, jawab Hanum. Daniel melihat 2 porsi nasi goreng yang menggugah selera di atas meja makan. Ini enak, tanya Daniel tak percaya perempuan seperti Hanum bisa masak. Karena dari cerita Roni kalau Fanny hanya bisa masak mie instan saja, dan apa bedanya dengan Hanum, mereka sama datang dari kampung. Dicoba dulu baru komentar, jawab Hanum ketus. Dia tidak suka sugar daddy-nya ini terus berkomentar tanpa mencicipi rasanya terlebih dahulu. Daniel duduk dan meminum air putih yang sudah disediakan Hanum lalu mencicipi nasi gorengnya. Bagaimana, enak? Tanya Hanum. Lumayan, jawab Daniel gengsi. Padahal nasi goreng buatan Hanum benar enak, dia belum pernah memakan nasi goreng seenak ini seumur hidupnya. Restoran kelas atas saja kalah, ternyata orang kampung bisa buat nasi goreng enak, batin Daniel. Hanum juga memakan nasi gorengnya sambil melihat Daniel yang sedang makan dengan lahapnya. Lahap begitu dibilang lumayan, kesal Hanum dalam hati. Daniel menghabiskan nasi goreng di piringnya dengan cepat lalu melihat ke arah Hanum. Kenapa Om? Tanya Hanum penasaran. Itu, aku masih lapar. Ada lagi nah,
si gorengnya? Tanya Daniel malu. Nasi goreng yang rasanya lumayan ini Om masih mau, sindir Hanum. Tidak ada lagi makanan lain. Daripada saya mati kelaparan lebih baik makan nasi goreng itu meskipun tidak seenak nasi goreng dari restoran mewah yang biasa saya makan. Jawab Daniel membuat Hanum kesal. Daniel masih saja menahan gengsinya. Hanum berdiri dengan wajah cemberut dan mengambil nasi goreng lagi di dalam wajan karena memang masih ada. Ini Om habiskan karena memang hanya ini yang tersisa. Kesal Hanum, Daniel segera memakannya tanpa rasa bersalah. Selesai makan Hanum melangkahkan kaki ke arah ruang tamu untuk mengambil belanjaannya. Om, aku tidur di mana? Tanya Hanum karena dia benar belum tahu pembagian wilayah di apartemen ini. Kamar itu, tunjuk Daniel pada kamar utama dan Hanum segera masuk. Tak berselang lama Hanum keluar kembali. Om salah tunjuk kamar ya, di sana ada barang Om, ujar Hanum. Kita satu kamar, jawab Daniel lagi membuat Hanum terkaget dan menelan selaivanya. Kenapa kaget begitu? Kamu lupa dengan pekerjaanmu? Tanya Daniel. Bukan begitu Om. Letakkan barangmu di lemari. Tadi aku sudah minta pada pelayan apartemen membersihkannya. Kamu jangan makan gaji buta. Semua keperluanku kamu yang atur, potong Daniel dan diangguki Hanum pelat. Dia tidak berani membantah lagi karena memang sudah tertulis jelas di perjanjian. Kalau Hanum harus menuruti semua perintah Daniel selama kontrak berlangsung. Hanum masuk ke dalam kamar dan melihat lemarinya sudah rapi, sebagian baju perempuan dan sebagian baju laki-laki. Mungkin Om Daniel sudah membelikan baju untuknya. Kalau tahu begini tadi aku tidak perlu belanja lagi tadi. Pantasan Om Daniel marah. Karena dia sudah belanja banyak tapi aku malah pulang telat, gumam Hanum pelan. Hanum dari tadi belum mandi, dia segera meraih handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Daniel sedang sibuk mengecek email dari Sonia untuk pekerjaannya besok. Perut Daniel terasa sangat kenyang membuatnya mengantuk. Daniel segera masuk ke dalam kamar. Teriak Hanum membuat Daniel panik dan mendekat lalu menutup mulut Hanum dengan satu tangannya. Kamu kira ini di hutan? Bagaimana kalau ada yang sedang duduk di balkon dan mendengar teriakanmu? Mereka kira aku sedang menyiksamu, ucap Daniel kesal. Hanum menepis tangan Daniel karena dia merasa kekurangan oksigen. Tapi handuk yang dia pakai terlepas seketika membuat Daniel melihat isi dalamnya dengan sempurna. Dada Hanum benar padat berisi, tubuhnya kecil tapi bodinya sangat mantap membuat tubuh Daniel seketika menegang. Hanum segera mengambil handuknya dan masuk kembali ke kamar mandi. Dia sangat malu dengan kejadian ini. Om keluar, pekik Hanum. Kamu kira saya tertarik? Punya istri saya jauh lebih bagus dari itu, sahut Daniel berbohong. Keluar Om, pekik Hanum lagi. Aku tahu itu trik perempuan seperti kamu kan? Ingin membuatku penasaran padahal kamu yang menggoda. Tapi sayangnya aku tidak tertarik dan tergoda. Cepat pasang pakaianmu, aku sudah mengantuk ingin tidur, ujar Daniel lalu segera keluar.
Kalau punya istrinya lebih bagus, kenapa malah memintaku di sini? Kenapa bisa lepas segala ini handuk? Jadinya aku terkesan menggoda lelaki tua itu, gerutu Hanum kesal. Daniel memilih tidur di sofa karena dia yakin tidak akan bisa tidur nyenyak jika bersama Hanum. Bayangan tubuh Hanum yang mulus dan padat membuat otaknya traveling. Berarti benar yang dikatakan Roni, perempuan muda membuat kita jauh bergairah. Sial, umpat Daniel sambil menahan hasratnya. Setelah memasang baju, Hanum segera keluar melihat Daniel yang berbaring di sofa mengenakan selimut. Apa aku benar? Benar bukan tipenya, hingga Om Daniel memilih tidur di sofa. Batin Hanum, tapi dia tidak mau mengganggu Daniel. Hanum memilih berjalan ke arah dapur karena dia haus. Untuk masalah tadi Hanum pura-pura lupa. Kenapa dia terlihat santai dan tidak menawarkanku pindah ke dalam? Batin Daniel melihat Hanum yang berjalan cuek ke arah dapur. Apa dia benar menginginkanku tidur di luar? Sugar baby apa ini? Lanjutnya dalam hati. Setelah minum, Hanum kembali ke kamar. Tubuhnya juga lelah dan butuh istirahat. Waktu terus berjalan. Daniel melirik jam di dinding apartemennya pukul 12 malam. Tapi Hanum tidak juga keluar untuk memanggilnya, membuat Daniel memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam kamar. Dia melihat Hanum yang sedang tertidur lelap membuatnya kesal. Bisanya kamu tidur nyenyak sedangkan aku di luar sendirian kedinginan. Geram Daniel lalu mengambil posisi untuk tidur di sebelah Hanum dan memeluknya. Daniel tidak peduli Hanum marah jika dia bangun nanti, Daniel akan mencari alasan lain. Hanum terbangun saat alarm di ponselnya berbunyi. Dia sengaja memasang alarm karena takut telat ke kantor. Tapi Hanum merasakan tubuhnya berat. Ada tangan kekar yang melingkar di pinggangnya membuat Hanum terkaget. Astaga, tangan siapa ini? Gumamnya ketakutan dan melihat cepat, ternyata tangan Daniel. Kenapa sugar daddy-nya ini bisa di kamar? Padahal Hanum melihat jelas Daniel tidur di sofa. Apa Daniel pindah ke kamar malam? Hanum segera bangkit dan mandi sebelum Om Daniel bangun dan melihatnya lagi. Setelah mandi, Hanum segera menyiapkan sarapan mereka. Daniel bangkit dan melihat Hanum sudah tidak ada di kamar. Kemana dia? Tanya Daniel sendiri. Daniel mencium aroma masakan, sudah pasti itu Hanum yang masak. Sejauh ini kelebihan Hanum yang terlihat pada diri sugar baby-nya itu hanya masakannya enak dan bentuk tubuhnya yang sangat seksi jika tanpa busana. Daniel keluar dari kamar dan melihat Hanum sudah rapi sedang menata makanan di atas meja. Tapi tunggu dulu, pakaian Hanum sedikit lebih seksi dari sebelumnya. Dia mengenakan dress bermotif bunga yang hanya selutut otomatis. Jika Hanum duduk, jenjang kakinya terekspos dengan jelas. Pakaian apa yang kamu pakai? Tanya Daniel. Pakai kerja, bukannya aku harus menjaga penampilanku agar tidak terlihat seperti orang kampung. Karena bosku tidak menerima orang kampung di perusahaannya, sindir Hanum membuat Daniel merasa bersalah. Ganti dengan jeans itu, bukan mau bekerja tapi mau menggoda, perintah Daniel ketus. Om, ini sudah bagus, kenapa harus diganti lagi? Tapi itu mengundang kejahatan para lelaki.
Lalu bagaimana dengan penampilan Bu Sonia, apa tidak mengundang syahwat? Tanya Hanum lagi membuat Daniel terdiam. Ini masih biasa Om, masih banyak yang jauh lebih seksi dari ini. Lengannya tertutup jadi tidak ada yang salah bukan? Aku risih melihatnya, alasan Daniel. Lalu Ibu Sonia, apa Om tidak risih? Kenapa kamu membandingkan dirimu dengan Sonia? Dia sudah terbiasa dengan penampilannya. Kalau begitu jadikan aku juga terbiasa di mata Om, kuekeh Hanum. Hanum, jangan membantah, bentak Daniel membuat Hanum kesal lalu menghentakkan kakinya dan masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu. Daniel menghela nafas panjang, memang pakaian yang dikenakan Hanum sudah biasa di kalangan kantor. Tapi karena Daniel tidak terbiasa melihat Hanum seperti itu membuatnya tidak suka. Tapi dia juga merasa bersalah karena sudah membentak Hanum. Daniel masuk ke dalam kamar ingin meminta maaf pada Hanum, tapi saat membuka pintu kamar lagi pemandangan indah terlihat. Hanum hanya mengenakan dalaman berwarna merah, membuat Hanum menjerit dan menutupi tubuhnya dengan dress yang dia pegang. Kenapa Om masuk? Tanya Hanum panik. Itu aku pikir. Keluar Om, ucap Hanum membuat Daniel segera menutup pintunya dan keluar. Daniel pusing sendiri di meja makan. Pagi dia sudah disuguhkan vitamin mata. Daniel memilih untuk makan sarapan yang sudah dibuatkan Hanum sambil menunggu perempuan itu keluar kamar. Hanum keluar dengan mengenakan dress lebih panjang dan berkerah, kali ini jauh lebih sopan. Tapi Hanum terlihat seperti wanita karir membuat Daniel terpesona. Apalagi Hanum memoles sedikit lipstik pink di bibir mungilnya. Om, sudah selesai sarapannya? Tanya Hanum. Sudah, kamu mau berangkat? Tanya Daniel basa-basi. Ya, bosku galak Om, takut kalau telat. Tunggu aku bersiap. Maksudnya, kita berangkat bersama. Tidak perlu Om, aku bisa sendiri. Takutnya nanti ada yang lihat. Om mandi saja, aku selesaikan ini dulu. Tunjuk Hanum pada piring kotor di atas meja makan. Daniel segera masuk dan Hanum membersihkan meja makannya lalu pergi. Dia tidak ingin ada yang melihat mereka keluar bersama. Hanum benar-benar takut jika ada yang mengenali mereka. Peraturan di kantor menyatakan untuk marketing harus tetap absen pagi dan sore saat datang dan hendak pulang. Hal itu juga dilakukan Hanum saat hendak pulang kerja. Hanum sama diperlakukan seperti karyawan lainnya karena memang tidak ada yang tahu hubungan spesial mereka. Selesai dengan pekerjaannya, Hanum segera melangkah keluar kantor untuk segera pulang. Hanum, kamu pulang naik apa? Tanya Rio, manajer HRD yang sengaja menghampiri Hanum. Pak Rio, aku pulang naik angkot Pak, jawab Hanum tersenyum. Rumahmu arah mana? Kalau searah kita bisa pulang bareng Num, biar aku antar kamu, ujarnya menawarkan. Nggak perlu Pak, saya bisa pulang sendiri, saya juga ada janji sama teman saya karena malam nanti mau kuliah Pak, jawab Hanum sopan. Kamu kuliah malam Num? Iya Pak, kan Bapak tahu sendiri kalau saya masih kuliah. Saya pernah lampirkan surat keterangan kuliah saya Pak. Jangan panggil Bapak Num, saya masih muda, panggil Mas aja, ucap Rio. Iya Mas Rio.
Kapan? Kapan boleh main ke rumah kamu, Num? Tanya Rio langsung. Saya kos Pak Mas. Keluarga kamu? Di kampung, jawab Hanum. Pak Daniel, mau pulang juga Pak, sapa Rio sopan. Iya, jawab Daniel dingin sambil menatap tajam pada Hanum yang tertunduk. Pak, malam ini ada meeting dengan Mr. Frankie di Hotel Candika, ingat Sonia? Ya, katakan padanya kalau saya akan datang dan kamu dandan yang cantik, ucap Daniel dengan sengaja mengeraskan volume suara agar Hanum mendengarkan. Baik Pak, jawab Sonia senang. Daniel naik ke dalam mobilnya lalu pergi meninggalkan Rio, Hanum dan Sonia di lobi kantor. Gimana Num? Aku antar, tawar Rio lagi. Tidak usah Mas, saya pulang sendiri saja, masih ada pekerjaan lain, jawab Hanum lalu segera pergi. Lu suka sama dia Iyo? Tanya Sonia. Hanum perempuan cantik mbak, natural baik lagi. Selera kampung, ketus Sonia lalu pergi, dia harus menyiapkan semuanya agar penampilannya terlihat cantik malam ini. Sonia ingin Daniel terpesona dengan kecantikannya. Hanum masuk ke dalam apartemen dan melihat Daniel yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Pulang sama siapa kamu? Tanya Daniel ketus tapi tidak dijawab oleh Hanum. Dia benar lelah bekerja hari ini sehingga membuatnya malas untuk berdebat. Kamu tuli? Tanya Daniel lagi membuat Hanum menghentikan langkahnya. Saya bisa mendengar tapi maaf saya benar tidak ingin berdebat, ujar Hanum. Kamu pikir saya suka berdebat? Saya hanya bertanya pulang dengan siapa kamu, tekan Daniel. Sendiri, jawab Hanum masuk ke dalam kamar dan diikuti Daniel. Bohong, kamu pulang dengan manajer HRD itu kan? Tuduh Daniel. Saya pulang sendiri Pak Daniel Wijaya, tekan Hanum. Kamu jangan macam Num, saya yang sudah kontrak kamu, jangan bertindak juah. Stop Om, saya lelah, saya tidak ingin berdebat. Seharian saya bekerja dan malam harus berdebat dengan Om. Saya benar menyerah. Siapa yang mengajakmu berdebat? Kamu bisa jawab baik kan pertanyaan saya. Saya sudah jawab Om, saya pulang sendiri. Ingat kontak perjanjian kita, jangan dekati lelaki manapun selagi kamu terikat kontrak bersama saya. Saya tidak mau tertular penyakit apapun. Saya tahu Om, hidup saya 1 tahun ini bersama Om, dan saya 1 tahun ini akan mengabdi untuk Om. Tidak perlu Om jelaskan terus, teriak Hanum kesal membuat Daniel terdiam lalu keluar dari kamar. Daniel sedikit kesal karena Hanum selalu saja membantahnya, tidak pernah mereka akur seperti Roni dan Fanny. Hanum menangis di dalam kamar, dia merasa hidupnya benar buruk saat ini, karena terlalu banyak menangis Hanum pun tertidur. Hanum sudah bersiap rapi untuk ke kampus, untung saja dia selalu menghidupkan alarm di ponselnya hingga tidak pernah telat bangun. Mau kemana kamu? Tanya Daniel saat Hanum keluar kamar sudah rapi. Kampus. Aku antar, tidak perlu aku bisa sendiri. Jika tidak mau diantar tidak usah ke kampus, tekan Daniel membuat Hanum lagi menghela nafas berat. Daniel benar mendominasi dirinya, bagaimana kalau ada yang melihat dia diantar Om? Om sudah pasti kampus akan heboh.
Pergi atau tidak, ujar Daniel membuat Hanum menghentakkan kakinya lalu keluar. Daniel menyusul Hanum setelah mengambil kunci mobilnya. Entah kenapa melihat penampilan Hanum yang makin hari makin modis membuat Daniel takut. Jika banyak yang menyukai sugar baby-nya ini, apalagi Hanum gadis yang polos dan akan mudah dimanfaatkan. Daniel berhenti tepat di depan gerbang kampus membuat Hanum sedikit takut jika ada yang melihatnya. Untung saja Aditya tidak ada. Sebenarnya Daniel juga sedikit khawatir jika anak lelakinya melihat dia membawa perempuan lain, sudah pasti Aditya akan curiga. Jam berapa pulangnya? Tanya Daniel. Nanti aku akan hubungi Om, jawab Hanum yang tak ingin berdebat lagi. Hanum segera turun dari mobil dan berjalan cepat meninggalkan mobil Om Daniel. Kenapa muka kamu bete gitu, Num? Tanya Fanny setelah mereka selesai kuliah. Aku heran deh, Van. Om Daniel itu selalu saja buat aku kesal. Masih penyesuaian, Num. Yang ada dalam pikiran aku tuh ya Van punya sugar daddy bisa happy. Aku banyak baca cerita novel dan lainnya tentang sugar daddy, nggak ada yang nasibnya sama kayak aku, Van. Hahaha, sampai segitunya, Neng. Beneran deh, bawaannya dongkol mulu, bisa mati mendadak kalau begini, Van. Belum mendalami peran kali kamu, coba deh dari kamu dulu yang buat suasana jadi berasa romantis. Gimana mau romantis coba pas pulang kerja? Keluyuran kemana kamu? Pulang sama siapa? Bukannya sugar daddy itu tapi teguran ayah pada anak. Jelas Hanum membuat Fanny terkuekeh geli. Seru banget ceritanya. Kak Adit, sapa Fanny. Lagi cerita apa, Num? Sampai Fanny ngakak gitu? Ih, tuh Kak, lagi cerita bos Hanum yang galak. Kamu kerja, Num? Tanya Aditya lagi. Ya Kak, jawab Hanum singkat. Di mana? Tanya Aditya penasaran. Cuma jadi sales biasa, Kak. Panas. Panasan dong, Num. Kenapa nggak kerja di kafe aja, Num? Ada kafe teman aku sedang butuh kasir, biar aku masukin kamu di sana, tawar Adit. Yah telat, Kak. Aku udah keburu kerja di sana. Dikontrak 1 tahun, Kak. Nggak bisa keluar begitu saja, karena ada dendanya. Coba kamu cerita dari kemarin, pasti aku bisa bantu kamu cari kerja, Num. Nggak akan ketemu bos galak kamu. Iya Kak Adit telat. Hanum sudah keburu dapat bos galak, goda Fanny dan diangguki Hanum sambil tersenyum kaku. Kalau kamu butuh apa bilang aja Num sama aku, minta nomor ponsel kamu Num, ujar Aditya. Buat apa? Ya kali aja kamu mau minta tolong gitu, atau aku bisa cerita, buat lebih akrab aja Num. Hanum memberikan nomornya pada Aditya, sebenarnya Hanum tidak mau tapi Aditya terus memaksa, akhirnya Hanum memberikannya. Habis ini kalian ada janji? Tanya Aditya. Nggak, jawab Fanny. Ada, jawab Hanum sambil memberikan kode pada sahabatnya itu. Kemana, Num? Bukannya kamu mau lihat Om Roni yang sedang sakit? Tanya Hanum pura-pura. Om Roni. Ya Om Roni, omnya Fanny Kak. Jadi ada acara gitu di rumah keluarga Fanny Kak. Sambil jenguk omnya, sahut Hanum gugup.
Iya kan, Van? Tanya Hanum. Iya, aku lupa, Num. Oh, gitu. Lain kali aja deh. Besok aku mau ajak kamu nonton konser Num. Besok, aku kerja, Kak. Pulang kerja, biar aku jemput di tempat kerja kamu, Num. Terus kita langsung ke kampus besok masih kuliah kan? Ya Kak kuliah. Bawa baju ganti ya, Num. Ingat Aditya. Hanum belum sempat menjawab, tapi Aditya sudah langsung pamit karena Riko memanggilnya. Bye Hanum, sampai besok. Hei, Kak. Mampus, gumam Hanum pelan. Aku rasa Kak Adit suka Num sama kamu, tebak Fanny. Suka apanya, Van? Jangan ngaco deh. Dia baik sama semua orang. Kamu tahu si Lita kakak tingkat kita? Siapa yang nggak tahu kalau Aditya sama Lita ada hubungan? Kamu cemburu? Ngaco kamu? Udah ayo pulang. Ajak Hanum menarik tangan Fanny. Kamu dijemput, Van? Nggak, Num. Istri Om Roni masuk rumah sakit jadi dia nemenin istrinya. Kesepian dong kamu. Ya gitu deh. Kamu dijemput, tanya Fanny balik. Enggak. Jalan yuk, Num. Cari angin. Boleh. Jawab Hanum mengangguk kecil. Sudah lama sekali mereka tidak jalan berdua malam hari. Dulu Fanny dan Hanum sering nonton pasar malam atau sekedar jalan cari makan. Mereka memang cocok bersahabat. Kamu nggak cemburu kalau Om Roni nemenin istrinya, Van? Tanya Hanum. Cemburu, tapi mau bagaimana lagi? Aku cuma selir di hati Om Roni, Num. Kita kerja sudah ada perjanjiannya, Num harus profesional. Kamu pernah lihat nggak Om Roni sama istrinya jalan? Tanya Hanum lagi. Pernah. Terus, ya kita sama. Sama Pura. Pura nggak kenal gitu. Kejadiannya di mall. Aku sedang ke salon kan. Terus pas keluar malah lihat Om Roni sama istri dan anak. Anaknya. Aku lihat ke kanan. Om Roni ke kiri. Nggak ada lirikan sama sekali. Tanya Hanum penasaran dan dijawab gelengan oleh Fanny. Hebat kamu, padahal kalian sering ML tapi bisa gitu. Sakit sebenarnya, Num, tapi mau bagaimana lagi? Profesional, jawab Fanny membuat Hanum menggeleng pelan, apa suatu saat dia juga akan mengalami hal itu. Num, aku rasa Om Daniel suka marah. Marah karena nggak mendapatkan pelepasan. Maksud kamu? Sudah waktunya, Num, kamu melayani Om Daniel di ranjang. Aku yakin sikapnya akan berubah sama kamu. Tapi Van, Om Daniel nggak pernah minta itu dan aku bukan tipe dia, jelas Hanum. Num, itu kebutuhan lelaki. Munafik kalau dia nggak butuh, apalagi kamu sugar baby-nya. Buat apa dia bayar mahal kalau dia nggak butuh itu? Cuma Om Daniel jaim aja, Num. Terus aku yang mulai gitu? Tanya Hanum. Ya kamu yang mulai. Nggak masalah, Num, kamu yang mulai, bukannya sesuai dengan kontrak dan uang yang kamu dapat. Tapi, percaya deh sama aku kalau Om Daniel akan berubah kalau kamu kasih kenikmatan di ranjang. Tapi aku belum ngerti, Van. Bisa lihat internet, Num. Udah, Van. Aku udah beberapa kali cari tapi aku belum berani mendalami ya. Coba deh, praktekkan, ucap Fanny dan diangguki Hanum pelan.
Hanum pulang dan melirik ke arah Daniel yang sedang duduk di ruang tamu, sepertinya Daniel siap memarahinya. Hanum langsung masuk ke dalam kamar untuk meletakkan tasnya. Pintu terbuka membuat jantung Hanum berdegup kencang. Harus berapa kali saya bilang sama kamu, Num, kalau mau apa bilang, jangan pergi sesuka hatimu sendiri. Dan saya sudah katakan hubungi saya jika pulang. Saya sudah mencari kamu kemana-mana. Tapi tidak ketemu dan ponsel kamu tidak diangkat sama sekali, oceh Daniel. Hanum mendekat pada Daniel lalu mencium bibir sugar daddy-nya ini perlahan membuat Daniel terdiam. Kecupan itu lama menjadi ciuman panas karena Hanum tak membiarkannya terlepas, bahkan kini keduanya sudah diranjang. Daniel kaget dengan apa yang diperbuat sugar baby-nya ini, tapi Daniel tak bisa memungkiri kalau dia memang terang dengan apa yang dilakukan Hanum. Hanum benar malu dengan apa yang dia lakukan, tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur. Jadi Hanum melanjutkannya saja, dia membuka satu persatu kancing kemeja Daniel dan mengusap dada lelaki tampan itu. Hingga membuat Daniel mengeram menahan hasratnya karena dia ingin melihat apa yang dilakukan sugar baby-nya ini. Di posisi seperti ini saja dia masih terus menahan gengsinya. Benar lelaki aneh, batin Hanum. Hanum menciumi dada bidang Daniel, untung saja dia masih ingat adegan apa yang harus dipraktikkan wanita untuk memancing hasrat lelaki. Karena sudah beberapa hari ini Hanum terus membaca artikel dan novel. Hanum melirik sejenak ke arah bawah melihat benda yang sudah berdiri di balik celana Daniel membuat Hanum menelan salivanya. Apa dia mampu untuk sampai ke tahap itu, tapi mau dihentikan sudah tanggung. Astaga Hanum, apa yang kamu perbuat? Merendahkan dirimu sendiri, batin Hanum tersadar. Daniel benar memberikan kebebasan pada Hanum berbuat semaunya, dia hanya menjadi penikmat saja. Kenapa dia tidak merespon sama sekali? Apa benar dia tidak menginginkannya, batin Hanum. Aku ingin kamu, bisik Hanum serak, matian dia berusaha menahan malunya. Daniel menarik tubuh Hanum dan membaringkannya di bawah. Dia sudah berusaha menahan dirinya dan membiarkan Hanum dengan aktivitasnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga dia lelaki normal, apalagi Susan jarang memberikannya. Kini ada Hanum perempuan yang sudah dia bayar. Daniel membuka jeans yang dipakai Hanum lalu melemparkannya ke sembarang arah, sedangkan Hanum menutup wajahnya dengan bantal karena malu. Dari sana Daniel bisa menebak kalau Hanum masih perawan, dia tidak tega merusak perempuan polos ini. Jika memang Hanum menginginkan dirinya, dia akan memberikan kenikmatan pada Hanum. Om, aku mau pipis, teriak Hanum, tapi tak dihiraukan Daniel, dia terus memberikan kenikmatan di bawah sana hingga tubuh Hanum menegang dan gemetar lemas. Kamu sudah puas? Tanya Daniel, tapi tak dijawab Hanum. Daniel segera pergi ke kamar mandi meninggalkan Hanum, membuat Hanum bingung apa Daniel benar tidak tertarik untuk memasukinya. Apa dia juga sudah mendapatkannya dari Sonia, pikir Hanum, karena Sonia selalu menempel di dekatnya. Tapi jika iya, untuk apa dia punya sugar baby? Apa karena kasihan saja padaku? Lanjut Hanum membatin. Hanum tidak mau ambil pusing, dia segera tidur karena lelah.
Pagi ini Hanum sudah membuatkan sarapan, dia akan ke kantor. Daniel mencium aroma wangi cappuccino dan omelet yang sudah pasti buatan Hanum. Hanum sudah rapi seperti biasanya, membuat Daniel mengerutkan keningnya melihat penampilan Hanum yang makin modis. Sekarang dia mengenakan kemeja lengan pendek dan jeans yang sedikit ketat. "Kenapa pakai celana seperti itu?" tanya Daniel. "Ini, tunjuk Hanum. Ini tertutup Om. Tidak masalah bukan? Ayo makan, aku harus segera ke kantor." "Tidak usah ke kantor, di rumah saja. Om, aku baru masuk kerja, masa sudah bolos?" "Aku bosnya," tegas Daniel. Dia tidak suka dengan gaya berpakaian Hanum yang makin hari makin cantik. Dia takut Hanum menjadi khayalan para lelaki di luar sana. "Meskipun Om bosnya, tetap saja aku harus kerja bukan? Apa alasanku pada Pak Rio jika tidak bekerja?" tanya Hanum. "Lagian Om aneh. Kemarin sudah mengizinkan aku bekerja, sekarang justru malah melarangku." Daniel menggaruk kepalanya kesal karena Hanum selalu saja membantahnya. "Om mandi dan setelah itu sarapan, aku duluan ya," pamit Hanum. "Hanum," panggil Daniel membuat Hanum mengerti langkahnya. "Kenapa Om? Apa begitu cara kamu pamit pada orang yang lebih tua?" Hanum tidak mengerti maksud Daniel. Daniel melangkah dan mendekat pada Hanum lalu memberikan tangannya agar Hanum menciumnya. Hanum mulai mengerti kemauan sugar daddy-nya ini. Mungkin Daniel benar-benar ingin dihargai. Hanum mencium punggung tangan Daniel lalu segera pergi. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore di mana Hanum harus kembali ke kantor untuk absen. Dari tadi ponselnya terus berbunyi, dia pikir Om Daniel tapi nomor baru. "Halo, halo Num, kirim lokasi kantor kamu ya, nanti aku jemput," ujar Adit dari seberang sana membuat Hanum tersentak kaget. Ya, dia ada janji dengan Adit, tapi bagaimana ini? Tidak mungkin Adit menjemputnya di depan kantor, sudah pasti akan diketahui oleh Om Daniel. "Nanti ku kirim Kak," jawab Hanum segera menutup ponselnya karena dia sudah sampai di depan kantor. Hanum berjalan pelan masuk ke dalam dan tidak sengaja bertabrakan dengan Rio. "Bro." "Aw, maaf Pak, Mas Rio. Saya yang minta maaf Num, saya buru-buru," ujar Rio membantu Hanum bangkit dan mengusap pelan lengan Hanum. "Merah Num, sakit ya?" tanya Rio terus mengusapnya. Tubuh Hanum putih mulus, jadi jika sedikit terbentur bekas merahnya akan jelas terlihat. Daniel melihat itu semua dari kejauhan membuat tubuhnya menegang. Dia mengepalkan tangannya dan mendekat pada Rio. "Maaf, saya harus absen dulu Mas," pamit Hanum segera pergi. "Pak Daniel, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rio, tapi dijawab gelengan oleh Daniel. Dia segera keluar. Sesudah absen Hanum segera pergi. Dia tidak mau bertemu Rio lagi karena akan menyebabkan kemarahan bagi Daniel. Tapi Hanum masih mengusap lengannya yang terasa sakit sambil berjalan menjauh dari kantor untuk menghubungi Aditya. Hanum menoleh pada mobil yang sedang berhenti di dekatnya. "Masuk," perintah Daniel membuat dada Hanum berdegup kencang. "Tapi Om, aku bilang masuk," tegas Daniel membuat Hanum menoleh kiri kanan dan masuk ke dalam mobil Daniel. Hanum menoleh ke arah jalan, dia takut menatap Daniel yang sedang marah.
Ini pasti soal tabrakan dia dan Rio tadi. Menurut Hanum, Daniel terlalu posesif padahal dia tidak akan menjalin hubungan dengan lelaki lain karena dia tahu kontrak yang sedang dia jalankan. Ponsel Hanum dari tadi berbunyi, tapi Hanum tidak berani mengangkatnya. Dia tahu kalau itu pasti Aditya. Kenapa tidak diangkat? Tanya Daniel dingin. Fa, nih om, dia ngajak nongkrong di kafe, bohong Hanum. Nongkrong, bagus ya sudah bisa nongkrong sekarang dan aku pulang sendirian. Ketus Daniel membuat Hanum terdiam. Kenapa juga Daniel harus pulang ke apartemennya setiap hari? Dia kan punya rumah dan anak, pikir Hanum. Maaf, ucap Hanum pelan. Sesampainya di apartemen, Daniel berjalan duluan meninggalkan Hanum. Hanum segera mematikan ponselnya agar Aditya tidak menghubunginya lagi. Daniel membuka dasinya dan melemparkannya di sofa beserta tasnya. Dia lelah karena hari ini banyak sekali pekerjaan dan saat pulang justru melihat Hanum dielus oleh Rio. Mandi, perintah Daniel membuat Hanum terkejut. Tidak biasanya Daniel memintanya mandi. Mandi sendiri atau aku mandikan? Tanya Daniel membuat bulu kuduk Hanum berdiri. Kenapa sugar daddy-nya ini? Hanum segera berlari masuk ke dalam kamar dan langsung mandi sebelum Daniel memandikannya. Mau makan apa om? Tanya Hanum pelan. Otak Hanum berpikir sejenak bagaimana cara supaya Daniel tidak marah padanya dan malam ini tidak ada keributan lagi karena Hanum akan berangkat kuliah. Aku tidak lapar, jawab Daniel dingin. Kalau om tidak lapar aku tidak jadi masak, ujar Hanum kembali berjalan santai ke arah kamarnya. Daniel terlihat makin kesal karena tidak ada tanda Hanum akan membujuknya. Justru perempuan itu pergi meninggalkan Daniel ke kamar. Tak berselang lama Hanum sudah rapi dan ingin bersiap untuk pergi. Mau kemana kamu? Tanya Daniel ketus. Aku mau kuliah om. Bukannya om tidak lapar jadi aku pergi saja karena malam ini aku ada mata kuliah, jawab Hanum polos. Dia memang sengaja menghindari keributan malam ini. Apa tidak ada sedikit saja rasa bersalahmu padaku? Oke, aku minta maaf om untuk kesalahanku, sahut Hanum sambil menghela nafas berat. Hanya itu, Hanum menghela nafas panjangnya berkali-kali. Menghadapi seorang Daniel memang membutuhkan kesabaran ekstra sepertinya. Apa dia tidak sadar dengan usianya, pikir Hanum jengkel. Lalu om maunya aku bagaimana? Tanya Hanum mendekati Daniel dan mendorong tubuh sugar daddy-nya ini ke arah sofa. Hanum yang benar pusing dibuat Daniel jadi hilang kendali. Dia merangkak naik ke atas tubuh Daniel. Daniel yang tidak ada persiapan sontak kaget. Kamu mau ngapain? Tanya Daniel. Apalagi kalau bukan itu, jawab Hanum mendekatkan bibirnya pada Daniel. Jika kali ini Daniel menolaknya, Hanum pastikan dia dan Daniel tidak akan pernah melakukan selamanya. Hanum, turun, perintah Daniel. Tidak, kuekeh Hanum. Hanum, kamu akan menyesal nanti kalau begini, ujar Daniel tapi membuat Hanum makin menggila. Sejak menjadi sugar baby, Hanum banyak membuka artikel rumah tangga dan novel dewasa. Hanum tak mengindahkan peringatan Daniel, dia justru memegang tangan Daniel dan mengukungnya.
Hingga Daniel tak bisa bergerak sama sekali. Perlahan bibir mereka menyatu dan Hanum mencium abis bibir sugar daddy-nya ini. Sementara Daniel menikmati itu semua, Daniel juga membalas semua perlakuan Hanum. Saat tangan Hanum sudah mengerayangi tubuh Daniel tiba ponsel lelaki tampan ini berbunyi dan Daniel mengambilnya. Daniel segera mendorong tubuh Hanum sedikit agar dia bisa bangkit. Terlihat nama Susan di sana membuat Daniel segera mengangkatnya dan sedikit menjauh dari Hanum. Iya sayang, jawab Daniel membuat Hanum cemberut. Aku akan pulang sekarang, lanjutnya mematikan ponsel. Daniel segera mengambil kunci mobilnya dan berjalan cepat. Aku tidak pulang malam ini, kunci pintunya, ujar Daniel lalu pergi meninggalkan Hanum sendiri. Hanum terlihat kesal karena Daniel pergi menemui sang istri. Benar yang dikatakan Fanny, dia harus profesional. Daniel yang sudah berada di mobil tiba menyesal meninggalkan Hanum sendiri. Seharusnya dia menuntaskan dulu pelepasan Hanum seperti malam kemarin. Bukan malah langsung pergi begitu saja. Tapi Susan sedang menunggunya di rumah. Bagaimana jika Susan membutuhkan dirinya? Daniel mengusap wajahnya kasar, dia menjadi bimbang saat ini. Sedangkan Hanum menangis di kamar, dia merasa dirinya bodoh. Bodoh kamu Hanum, seharusnya kamu bahagia hanya menjalankan tugas seperti ini. Kenapa harus menangis? Ujarnya kesal. Entah apa yang ada di pikiran Hanum, dia justru kesal saat Daniel meninggalkannya. Padahal tadi dia berniat meninggalkan Daniel untuk kuliah, tapi kini moodnya benar-benar hancur. Villa. Ya sayang, aku mau villa. Temanku sudah banyak yang punya villa sayang. Apa kamu tidak malu, cuma kita yang belum ada villa padahal kamu terkenal pengusaha kaya raya, ujar Susan merengek manja. Jadi kamu memintaku pulang hanya karena ingin beli villa? Iya, lagi pula kata Aditya kamu tidak pernah pulang. Kamu kemana? Tanya Susan. Aku menginap di kantor sayang. Kamu juga tidak ada di rumah, jadi aku menginap saja di kantor karena banyak pekerjaan, ujar Daniel gugup. Maafkan aku ya sayang karena mengurus mama kamu jadi terabaikan. Aku beruntung punya suami seperti kamu yang pengertian, ucap Susan sambil memeluk tubuh sang suami. Susan melingkarkan tangannya di leher Daniel dan mencium suaminya itu. Sekelebat bayangan Hanum yang sedang menangis melintas di pikiran Daniel membuat Daniel melepaskan ciumannya. Kenapa sayang? Kamu marah? Tanya Susan. Tidak, aku hanya kotor sayang. Aku baru pulang kerja belum mandi. Tidak masalah. Bukannya nanti kamu akan mandi lagi setelah kita berkeringat, goda Susan. Nanti saja sayang, aku mandi dulu, keringatku bau, tolak Daniel segera masuk ke kamar mandi. Entah kenapa mood bercintanya dengan Susan tiba menghilang padahal biasanya Daniel sangat merindukan istri tercintanya itu. Aditya dengan gelisah menunggu kedatangan Hanum di kampus, dia ingin menanyakan kenapa Hanum tidak menjawab teleponnya. Dan ponselnya tiba mati lalu kini Hanum belum kunjung datang ke kampus. Dit, nunggu siapa sih? Ayo pulang, ajak Lita. Kamu pulang duluan aja Lit. Dit, kita mau nongkrong, lu nggak ikutan? Tanya Riko.
Enggak, kalian aja, gue masih ada urusan. Pasti perempuan kampung itu, ketus Lita pelan. Dia tidak menyukai Adit yang tergila-gila pada Hanum. Van, pekik Aditya yang melihat Fanny jalan sendiri. Hanum mana? Hanum, nggak masuk Kak. Mungkin kecapean, jawab Fanny. Dia juga sudah menghubungi sahabatnya itu tapi tidak ada jawaban. Minta alamat kosnya dong Van, aku mau lihat Hanum. Bersambung.